warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang soal P3K untuk tahun 2021. Pada paket kedua ini kita akan membahas mengenai tentang tes bakat skolastik atau disebut dengan penalaran. Di sini terdiri dari 15 soal dan pembahasan dan 10 soal yaitu simulasi untuk uji coba. 10 soal simulasi ini di akhir video yaitu ada kunci jawaban untuk mengetes kemampuan kita sampai mana persiapan kita khususnya untuk menghadapi yaitu seleksi P3K tahun 2021. Oke, sebelum kita memasuki soal, yang perlu kita ketahui di sini yaitu ada subtes kuantitatif, mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Subtes kuantitatif terdiri dari deret angka, aritmatika, dan aljabar serta geometri. Sedangkan subtes penalaran mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Subtes penalaran terdiri dari logis, diagram, dan analitis. Subtes verbal yaitu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Subtes verbal terdiri dari sinonim, antonim, dan analogi. Penalaran analitis. Untuk soal berikut, masing-masing soal terdiri dari beberapa pernyataan yang merupakan informasi yang dibutuhkan dalam membuat kesimpulan atau disebut dengan konklusi. Bacalah pertanyaan dengan baik. Pilihlah satu dari 5 kemungkinan jawaban yang merupakan kesimpulan dari pernyataan itu. Oke, langsung saja kita masuk contoh 1 atau soal pertama. Di sini, setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, maka A. Jika si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. B. Jika si A sekarang tidak berpikir, maka ia peserta ujian. C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. D. Jika si A sekarang sedang berpikir, maka ia bukan peserta ujian. E. Jika si A bukan peserta ujian, maka ia tidak sedang berpikir. Jawaban untuk nomor 1, C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Soal nomor 2, elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. A. Semua burung adalah elang. B. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. C. Burung bukan elang. D. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Jawaban untuk nomor 2, E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Soal nomor 3. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. A. Semua yang hadir bukan dokter. B. Semua dokter hadir dalam rapat. C. Sementara peserta rapat adalah dokter. D. Semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. E. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Jawaban untuk nomor 3, C. Sementara peserta rapat adalah dokter. Nomor 4. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. A. Pak Imam pasti seorang nelayan. B. Pak Imam bukan seorang nelayan. C. Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. D. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. E. Pak Imam nelayan dari desa sebelah, desa Suket. Jawaban nomor 4, A. Pak Imam pasti seorang nelayan. Nomor 5.
semua pengendara harus mengenakan helm. Sebagian pengendara mengenakan sarung tangan. A. Sebagian pengendara tidak mengenakan helm. B. Semua pengendara tidak mengenakan sarung tangan. C. Sebagian pengendara mengenakan helm dan sarung tangan. D. Sebagian pengendara tidak mengenakan helm dan sarung tangan. E. Sebagian pengendara tidak mengenakan helm dan tidak mengenakan sarung tangan. Jawaban untuk soal nomor 5. C. Sebagian pengendara mengenakan helm dan sarung tangan. 6. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. A. Semua psikolog hadir dalam rapat. B. Semua anggota perkumpulan adalah psikolog. C. Semua anggota perkumpulan yang hadir. D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. E. Sebagian yang hadir bukan anggota perkumpulan. Jawaban untuk nomor 6. D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. 7. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Apabila penelitian skripsi tidak menguji hipotesis. A. Beberapa sarjana tidak menulis skripsi. B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. C. Semua hipotesis skripsi terbukti benar. D. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. E. Semua sarjana hipotesis skripsinya benar. Jawaban untuk nomor 7. B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. 8. Ada 5 orang bersahabat. Yuan, Dian, Nadia, Nisa, dan Yuni. Yang paling muda di antara mereka, Yuni. Yuan tidak lebih tua dibandingkan Dian dan Nadia. Hanya Yuan lebih muda dari Nisa. Nadia lebih tua dibandingkan Dian. Urutan usia kelima orang sahabat tersebut dari yang paling tua ke yang paling muda adalah A. Nadia, Dian, Nisa, Yuan, Yuni. B. Yuan, Nadia, Nisa, Dian, Yuni. C. Yuni, Nisa, Yuan, Nadia, Dian. D. Yuni, Yuan, Nisa, Dian, Nadia. E. Nadia, Dian, Yuan, Nisa, dan Yuni. Jawaban 8. A. Nadia, Dian, Nisa, Yuan, Yuni. 9. Ogis lebih tinggi daripada Benny. Rangga lebih pendek daripada Ogis. Maka jika Rangga 180 cm, Benny 180 cm. B. Jika Rangga 180 cm, Benny tingginya kurang dari 180 cm. C. Jika Rangga 180 cm, Benny tingginya lebih dari 180 cm. D. Jika Ogis 180 cm, Benny dan Rangga tingginya kurang dari 180 cm. E. Tidak ada jawabannya benar atau yang tepat. Jawaban nomor 9. D. Jika Ogis 180 cm, Benny dan Rangga tingginya kurang dari 180 cm. 10. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. A. Semua doktor hipotesis disertasinya benar. B. Sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti. C. Sementara doktor tidak menulis disertasi. D. Semua hipotesis disertasi terbukti benar. E. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. Jawaban untuk nomor 10 adalah B. Sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti benar. 11. Siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. A. Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. B. Seno tidak lulus ujian perkalian. D. C. Dani tidak lulus ujian perkalian. D. Dani dan Seno belum tentu mampu mengerjakan ujian perkalian. E. Dani lebih pandai daripada Seno. Jawaban untuk nomor 11 adalah A. Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian.
Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu. A. Susi libur di hari Senin. B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. C. Susi libur di hari Senin minggu depan. D. Santi tidak libur sama sekali. E. Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Jawaban untuk nomor 12 adalah C. Susi libur di hari Senin minggu depan. 13. Salah satu syarat diterimanya sebagai PNS adalah lulus dengan tes CPNS. Soekarno adalah salah satu peserta yang akan mengikuti tes CPNS. A. Soekarno diterima sebagai PNS. B. Soekarno mampu mengerjakan tes PNS. C. Soekarno belum tentu diterima sebagai PNS. D. Soekarno tidak diterima sebagai PNS. E. Soekarno tidak lulus dalam tes PNS. Jawaban nomor 13 adalah C. Soekarno belum tentu diterima sebagai PNS. 14. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Hari Minggu ini Badru banyak pekerjaan. A. Hari Minggu Badru tidak memancing. B. Hari Minggu Badru ragu memancing. C. Badru memancing pada hari selain Minggu. D. Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan. E. Hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Jawaban nomor 14. C. Badru memancing pada hari selain Minggu. 15. Dalam pemilihan ketua kelas 6, peroleh suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Jawaban untuk nomor 15 C, yaitu Eka. Oke. Untuk soal nomor 16 ya sampai soal 25 ini adalah soal simulasi yang perlu Anda jawab untuk mengetes kemampuan mengenai tentang penalaran analitis tersebut. 16. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualnya terbanyak? (17) Dalam acara reuni kampus informatika diadakan acara Ramatama. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa. Pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Doa dibacakan setelah Ramatama. Susunan acara reuni kampus informatika berdasarkan uraian di atas adalah Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? . 18.
19. Farhan menyenangi buku-buku fiksi. Meta penggemar komik dan ensiklopedia. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Irfan penggemar biografi. Sedangkan Sonia menyukai buku-buku non-fiksi. Jika dibuat kelompok pembaca beranggotakan 3 orang, susunan anggota yang paling sesuai adalah 20. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya, diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh adalah 21. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B menjadi sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? (22) 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapa yang duduk di urutan kedua? (23) Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. (24) Rita siswa terpandai di kelas 6. Yati kalah pandai daripada Tina, tapi Tina sama pandainya dengan Tati. Tati lebih pandai daripada Yati. 25. Seorang ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama, ia harus membayar Rp250 tiap barisnya. Untuk 5 hari berikutnya, ia harus membayar Rp150 tiap barisnya. Dan untuk hari-hari berikutnya, ia membayar Rp100 tiap barisnya. Ia membayar Rp6.000. Berapa hari iklan itu terpasang? Oke, nomor 16 sampai 25 merupakan simulasi ya, soal P3K 2021. Kita coba untuk hasil simulasinya. Ini adalah kunci jawaban nomor 16 sampai 25. Bisa kita perhatikan. Oke, berapakah skor kamu? Oke, pada paket kedua ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih dan kita lanjutkan pada paket ketiga, yaitu tentang komponen manajerial. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk berkembangnya channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.